Halo semua, saya Yuni Rahmanisa dan teman saya Aida Nur Amalina akan membahas tentang lesson learn terkait rendahnya minat membaca di Indonesia. Saat ini, minat membaca masyarakat Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang Indonesia, hanya ada satu yang rajin membaca. Rendahnya minat membaca bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi secara instan, banyaknya hiburan seperti game, YouTube, TV, dan sosial media, kemudian sarana membaca yang kurang memadai, hingga harga buku yang mahal. Selain itu, total jumlah bahan bacaan dengan total jumlah penduduk Indonesia memiliki rasio nasional 0,09. Artinya, satu buku ditunggu oleh 90 orang setiap tahunnya. Padahal, dalam standar UNESCO, minimal harus ada 3 buku baru untuk setiap orang setiap tahunnya. Rendahnya minat membaca tentunya juga menyebabkan rendahnya literasi di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment pada tahun 2019, tingkat literasi Indonesia pada penelitian di 70 negara berada di urutan ke-62. Akibat rendahnya literasi, Indonesia menjadi rendah daya saing, rendah kualitas SDM, rendah inovasi, dan rendah income per kapita. Semua hal tersebut akhirnya juga akan berpengaruh pada rendahnya indeks kebahagiaan warga Indonesia. Lesson learn atau pelajaran yang bisa kita dapatkan. Yang pertama yaitu rendah hati dan bersyukur. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat Indonesia memiliki hak istimewa untuk membaca, berbeda dengan kita yang pada dasarnya memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk membaca sebuah literasi. Sudah sepatutnya kita rendah hati dan bersyukur atas hak istimewa tersebut. Yang kedua yaitu menghargai proses belajar, karena tidak semua memiliki hak istimewa untuk membaca, sudah sepatutnya kita harus menghargai proses belajar itu sendiri. Kita harus menghargai dan menghormati kerja keras orang tua, kerja keras guru, kerja keras petugas perpustakaan yang menyediakan buku, karena berkat mereka kita dapat membaca. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan baca. Kemampuan baca yang kita miliki saat ini harus kita lakukan terus-menerus, harus kita tingkatkan sehingga bisa menjadi sebuah hobi yang bisa kita laksanakan. Karena dengan kemampuan kita yang meningkat, kita bisa berpikir lebih kritis, kita bisa lebih bijaksana dalam menanggapi berbagai isu masalah, isu politik, isu hoax yang ada di Indonesia saat ini. Yang keempat yaitu mengajak dan atau mengajarkan membaca kepada orang lain. Kemampuan kita juga harus kita salurkan kepada orang lain dengan cara mengajak atau mengajarkan kepada orang lain yang masih belum bisa membaca. Karena kemampuan baca kita juga kita dapatkan dari orang lain, kenapa kita tidak menyalurkan ilmu kita kepada orang lain pula? Jadi teman-teman, ayo kita baca, ayo kita tumbuhkan minat baca sehingga Indonesia ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Itu saja. Terima kasih.